Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan kembali Apa Kabar Indonesia Siang tentunya bersama saya Shena Damayana dan juga Rehana Meziah yang telah menyiapkan berbagai informasi menarik dan juga berita penting yang akan kami sampaikan untuk Anda. Betul sekali, Shen. Hujan nih. Hujan gini anak-anaknya ngapain tahu nggak? Sebenarnya makan bakso sih, kalau kamu apa? Kata kamu. Tangan kiri pegang kopi, tangan kanan pegang uang 1M. Itu masih siapa yang nggak mau. Tapi nih ngomong-ngomong soal hujan. Nah hujan ini tuh berakibat nih, ini tuh adalah banyak jalan-jalan yang bolong di ruas jalan tentunya ya, di beberapa lokasi juga, bukan hanya di Jakarta. Nah ini juga mengakibatkan kecelakaan. Ya. Harus berhati-hati nih, Shen. Pastinya nih, tapi selain jalan rusak, kita juga ada informasi penting yang pertama yang akan kita sampaikan dulu. Rehana. Nah ini pemirsa ada mengenai kebakaran di mana sebanyak 3 rumah warga di Desa Penaga Baru, Murebo, Aceh Barat, Aceh ini hangus terbakar. Di mana pemirsa ada seorang warga juga dilaporkan meninggal dunia terkurung di dalam rumah. Kebakaran. Diduga tabung gas meledak, sebanyak 3 rumah, 1 unit mobil dan 2 sepeda motor ikut hangus terbakar di Komplek Buddha Suci, Desa Penaga Baru, Murebo, Aceh Barat, Aceh. Seorang pemilik rumah dilaporkan tewas dalam kebakaran tersebut. Korban terjebak di dalam rumah. Api yang menjalar dari lantai 2 membuat kobaran api semakin besar dan membuat warga panik. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam dengan bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Untuk memastikan penyebab kebakaran, petugas dari Satreskrim Polres Aceh Barat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kebakaran Buddha Suci. Masih tentang kebakaran, pemirsa, kebakaran 2 unit rumah menggegerkan permukiman padat Tambak Dalem di kota Surabaya, Jawa Timur. Dua rumah sudah Pak yang terbakar Pak, tolong Pak. Warga panik pemirsa melihat kobaran api yang menyembur dari 2 rumah yang terbakar. Mereka mencoba untuk memadamkan api meskipun dengan peralatan seadanya, namun si jago merah tetap mengamuk. Kobaran api juga melalap sebuah mobil yang terparkir dalam garasi salah satu rumah. Akses jalan yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran sulit untuk mendekat. Banyaknya warga yang menonton juga memperlambat pergerakan petugas. Kebakaran padam setelah petugas mengerahkan 9 unit truk Brandweer. Hingga kini pemirsa penyelidikan masih dilakukan oleh aparat Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dua orang pengamen pemirsa diketahui ini mencuri motor yang berada di Wisma Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dan juga viral di media sosial. Pencurian motor oleh 2 pengamen dengan cara didorong terekam CCTV dan viral di sosial media. Salah satu pelaku terekam mendorong motor curian, sementara rekannya membawa gitar membuntuti dari belakang. Kedua pelaku diketahui sering mengamen di sekitar lokasi. Kita ke kabar lainnya pemirsa, sebuah truk kontainer pengangkut beras mengalami kecelakaan tunggal akibat tak kuat menanjak di jalan poros Trans Sulawesi Selatan. Dalam video amatir warga pemirsa terlihat sebuah truk kontainer bermuatan beras tidak mampu untuk menanjak di tanjakan dan berjalan mundur tanpa kendali. Sejumlah kendaraan yang berada di belakang truk terpaksa menghindar untuk mencegah terjadinya tabrakan. Tidak ada korban jiwa dan dugaan sementara truk mengalami remblong saat menanjak.
Polisi juga menghimbau para pengemudi kendaraan bermuatan berat untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan, terutama pemirsa saat melintasi jalur tanjakan. Pemirsa, 2 tas misterius yang ditinggalkan oleh orang yang tidak dikenal yang berada di area masjid di Kota Pekanbaru membuat warga panik. Polisi juga langsung menutup lokasi dan menurunkan tim penjinak bom untuk memastikan keamanan. Kepanikan warga Jalan Mangga, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru terjadi Selasa malam setelah ditemukan 2 tas mencurigakan di area masjid. Laporan awal berasal dari petugas keamanan masjid yang menerima informasi adanya orang tidak dikenal meninggalkan barang di area rumah ibadah. Informasi tersebut langsung diterima oleh pihak kepolisian Polresta Pekanbaru. Sesuai prosedur, polisi segera membuat perimeter pengamanan, menutup akses di sekitar masjid dan menghubungi tim penjinak bom Satbrimopolda Riau. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat X-ray untuk memastikan tidak ada ancaman bahan peledak, hasilnya kedua tas dinyatakan aman dan tidak mengandung unsur bom. Ada orang tidak dikenal yang meninggalkan barang mencurigakan seperti tas sebanyak 2 buah. Selesai melaksanakan pemeriksaan, berdasarkan hasil X-ray tidak ditemukan unsur bahan peledak. Selanjutnya barang tersebut, barang yang ditinggalkan OTK tadi di masjid ini diserahkan kepada Inafis dari Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, barang tersebut diamankan dan diserahkan kepada tim Inafis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk menelusuri isi dan juga pemilik tas. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV masjid serta meminta keterangan dari saksi, termasuk petugas keamanan dan pengurus lingkungan untuk mengidentifikasi orang yang meninggalkan tas tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, seorang bocah terseret sungai Batanghari di daerah Moromomong Nagari Sungai Kambut, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Korban juga ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Awalnya korban bersama teman-teman berenang di tepian sungai Batanghari. Entah kenapa korban terseret ke tengah arus sungai Batanghari dan juga diduga korban kehabisan tenaga dan kemudian tenggelam di bawah arus sungai Batanghari tersebut. Tim gabungan BPBD Kabupaten Dharmaraya menemukan korban yang tidak jauh dari lokasi tempat kejadian peristiwa. Korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Pemirsa, remaja asal Garut, Jawa Barat nekat membacok teman sendiri demi bisa mencuri motor milik korban. Pelaku lalu membuang korban di tempat sepi dalam keadaan kritis, kemudian kabur membawa lari motor milik korban. Korban mengalami luka serius usai diserang menggunakan golok oleh pelaku, yang tak lain adalah temannya sendiri. Usai ditemukan warga sekitar korban, kemudian dilarikan menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Polisi yang melakukan penyelidikan mengungkap peristiwa terjadi pada Senin malam kemarin. Modus pelaku merampas motor korban, yakni dengan meminta diantarkan ke suatu tempat oleh korban, sehingga setelah berada di jalan sepi, korban diserang hingga terkapar. Dalam kurun waktu 8 jam, pelaku diamankan pihak kepolisian. Pelaku tak berkutik saat petugas dari Satreskrim Polres Garut menggerebek rumahnya yang berada di Kampung Pulo, Desa Sindang Suka. Pelaku sempat bersembunyi di atap rumah. Petugas melepaskan tembakan ke arah kaki untuk melumpuhkan pelaku.
Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan di unit Jatandras Polres Garut. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara karena korban mengalami luka berat. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa. Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, AKP Malaungi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkotika. Kasat Narkoba Polres Kota Bima ini ditangkap setelah sebelumnya dilakukan penangkapan seorang anggota Polres Kota Bima, Bribka Karol bersama istrinya dalam kasus narkoba. Dari hasil tes urin menunjukkan tersangka kasat narkoba ini positif amfetamin dan metamfetamin. Penyidik menemukan sabu seberat hampir setengah kilogram di rumah dinas Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. Sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Pulau Sumbawa. Dalam sidang kode etik yang berlangsung di Mapolda Nusa Tenggara Barat, tersangka dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Masih mengenai kasus penyelundupan narkoba, pemirsa Satgas NIC Ditipid Narkoba Barreskrim Polri ini membongkar upaya penyelundupan sabu-sabu 14 kg dari Malaysia. Kasus penyelundupan sabu-sabu ini terbongkar setelah petugas menangkap seorang pria yang merupakan kurir dari seorang narapidana kasus narkoba di Tanah Putih, Rokan Hilir, Riau. Ia ditangkap saat hendak mengambil paket sabu-sabu yang disembunyikan di perkebunan. Pria berinisial PR tersebut diperintah seorang napi bernama HW. Paket sabu-sabu seberat 14 kg disembunyikan dalam sebuah drum. Sabu-sabu tersebut akan diedarkan di Sumatera Utara dan Jakarta. PR diancam hukuman seumur hidup akibat perbuatannya. Sementara polisi memburu satu pria berinisial GR. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi ekspor crude palm oil atau CPO dan produk turunannya periode 2022 hingga 2024. 11 tersangka tersebut terdiri dari 3 penyelenggara negara dan juga 8 pihak swasta. 3 penyelenggara yang ditahan yaitu LHB selaku pejabat Kementerian Perindustrian, FJR selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, MZ selaku ASN pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru. Pemerintah sejak tahun 2020 memperlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri melalui mekanisme Domestic Market Obligation atau DMO. Dalam pelaksanaannya, pemirsa, penyidik menemukan adanya rekayasa klarifikasi ekspor CPO berkadar asam tinggi yang diklaim sebagai limbah sehingga tidak dapat diekspor tanpa memenuhi kewajiban DMO. Berdasarkan perhitungan sementara, kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai 14 triliun rupiah. Ya pemirsa, ribuan buruh pabrik yang ini adalah merupakan buruh pabrik rokok lokal dan juga petani tembakau di Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pamekasan. Mereka meminta kepada pemerintah pusat untuk menurunkan harga tarif cukai hasil tembakau dan meminta solusi kepada APH serta Bea Cukai untuk tidak semena-mena melakukan penangkapan bagi keberlangsungan industri hasil tembakau.
Aksi para buruh pabrik dan petani tembakau dari seluruh wilayah Madura ini juga meminta diterbitkannya pita cukai khusus untuk wilayah Madura dengan harga Rp250 per batang. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Pandasari, Kabupaten Tegal terus meluas. Hujan dengan intensitas tinggi memperparah pergerakan tanah hingga merusak pemukiman warga secara bertahap. Ratusan rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. Sejumlah fasilitas sosial ikut terdampak. 2.461 warga dari 575 kepala keluarga mengungsi ke sejumlah titik pengungsian. Pemerintah daerah juga mulai melakukan kajian awal terkait rencana relokasi warga. Sekarang ya udah nggak bisa kepake, apalagi semalam hujan gede, tambah parah soalnya. Katanya ini di blok rumah saya aja udah hancur semua. Kalau barang-barang sih saya nggak ngambil kayak lemari, kulkas apa. Paling saya ngambil ini doang, pakaian yang buat ini badan biar nggak kedinginan kayak gitu doang, Mas. Kondisinya berarti makin parah gitu. Iya, makin parah, emang makin parah. Soalnya kayaknya tanahnya udah bawahnya udah air semua. Soalnya di pemukiman saya itu udah kayak danau, banyak airnya depan rumahnya. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan di sana, kondisi warga terdampak dan tanah bergerak, kita sudah terhubung dengan pakar geologi Unsud, ada Mas Adi Prasetya. Mas, ini bagaimana? Apa penyebab utama akan terjadinya tanah bergeser ini? Selamat siang. Jadi untuk penyebab tanah bergerak di Tegal ini ya, itu merupakan jenis tanah bergerak yang terjadi di tanah yang landai dan cenderung tidak curam gitu. Jadi berbeda dengan tanah longsor yang biasa terjadi pada lereng curam dengan kecepatan yang tinggi. Kalau di Tegal ini cenderung kecepatannya lambat dan lerengnya tidak curam. Jadi kita biasa sebut sebagai rayapan tanah gitu. Gitu, Mas. Oke, baik Pak. Ini kami juga ingin tahu sebetulnya bagaimana sih kondisi geologi yang ada di Tegal yang membuat ini tanahnya kemudian rentan untuk bergerak? Jika dilihat dari peta geologi regional ya, di daerah yang terjadi longsor itu merupakan bagian dari formasi rambatan, yaitu formasi batuan yang tersusun oleh batuan sedimen, batu pasir, dan juga napal, sehingga batuan ini jika terkena air hujan itu akan cenderung berubah bentuk menjadi seperti lumpur, terutama batu napal atau batu lempung itu akan cenderung lebih mudah untuk berubah menjadi seperti lumpur itu, Mas, sehingga akan memperparah kondisi tanah bergerak di lokasi tersebut. Oke, Mas Adi, ini lalu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tanah bergerak khususnya untuk di Tegal ini, Mas? Ya tidak dipungkiri ya, itu kondisi ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Jadi tanah itu kemungkinan sudah ada retakan-retakan, di mana retakan tanah ini kemudian terisi oleh air ya. Jadi air hujan masuk ke dalam retakan tanah, kemudian di dalam tanah itu membuat kondisi batuannya menjadi lebih lembek gitu ya, yang tadinya padat terus lembek, jenuh akan air, sehingga mengakibatkan yang tadinya daya dukung tanah atau ikatan tanahnya itu kuat menjadi lebih berkurang gitu, Mas, sehingga tanahnya itu yang tadinya terikat kuat ya, dia jadi
jadi mudah untuk bergeser ya. Mungkin seperti inilah, mirip seperti mentega atau keju gitu ya, atau pasta gigi yang lembek gitu. Jadi ketika kita taruh benda di atasnya, maka dia akan mudah untuk bergerak gitu dibandingkan dengan apa, benda yang padat ya, seperti itu. Baik, ini apakah artinya ada potensi untuk retakan susulan ataupun longsor susulan yang terjadi di sana, Pak? Eh, Menurut saya, jika dalam kondisi seperti ini dengan curah hujan yang masih seperti sekarang, sangat memungkinkan ya itu masih terus bergerak tanahnya. Memang tidak secepat tanah longsor yang langsung ambruk, tapi dia akan berjalan perlahan ya, sehingga kadang-kadang kita tidak merasa tanahnya itu sudah bergeser itu, tapi tahu-tahu rumah retak, jalan retak, tanah retak, atau ada yang sedikit longsor seperti yang ada di gambar itu memang ada kemungkinan untuk terus seperti ini jika kondisi curah hujan ya, dan artinya retakan juga kan semakin meluas ya Mbak, jadi semakin dia bergerak, dia retak, hujan makin masuk lagi, terus di bawah itu sudah jenuh air ya, makin bergerak lagi seperti itu ya. Baik Mas Adi, ini untuk dari geologinya sendiri di Tegal ini apakah mempengaruhi dari pergerakan tanah ini, Mas? Sebenarnya pergerakan tanah ini cukup umum ya menurut saya ya. Jadi tidak hanya Tegal gitu. Artinya kondisi Tegal itu ya bisa terjadi dimanapun gitu. Selama mungkin batuannya masih sama dengan yang ada di Tegal ya. Tadi saya bilang batu sedimen kan. Ya, mungkin batunya batu lempung, batu pasir ya. Batu lempung terutama lah. Batu lempung itu yang sering menjadi penyebab gitu. Jadi sehingga jika kondisi geologinya sama ya, mungkin bisa terjadi dimanapun, tidak hanya di Tegal sebenarnya. Jadi ini bukan kejadian yang hanya akan terjadi di satu lokasi, tapi bisa juga terjadi di lokasi-lokasi lain jika memiliki kondisi geologi yang hampir sama atau mirip. Oke. Pak, ini kami juga ingin tahu tanda-tanda awal dari pergerakan tanah ini sebetulnya seperti apa sih? Untuk pergerakan tanah yang ada di Tegal ini kan bukan longsor ya Pak, bukan yang cepat gitu ya. Jadi ini yang lambat, sehingga tanda-tandanya itu kadang-kadang kita tidak terasa gitu. Artinya bukan yang langsung longsor, yang langsung jatuh, tapi biasanya ada retakan-retakan kecil yang mungkin kita tidak perhatikan ya, entah di jalan, entah di tanah, entah bahkan di rumah sendiri gitu. Tapi sebenarnya itu menyimpan potensi bahaya yang kita tidak tahu gitu. Sehingga kalau mungkin jika warga ya sudah melihat ada tanda-tanda retakan walaupun sedikit, sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwenang, entah itu pihak RT ya, desa ya, bahkan mungkin sampai ke BPBD daerah tersebut. Baik Mas Adi, untuk langkah mitigasinya lalu seperti apa Mas? Ini agak ya. Jadi untuk jika dilihat dari kondisinya sekarang, sebenarnya kita harus agak sulit untuk melakukan mitigasi ya. Jadi karena itu kondisi tanah yang cenderung jenuh itu ya, itu mau misalnya kita buat saluran air gitu misalnya, itu memang bisa membantu, tapi mungkin hanya sementara gitu agar tanahnya tidak jenuh. Tapi sebenarnya langkah jangka panjangnya adalah disarankan untuk mencari tempat yang lebih aman ya, tempat hunian yang lebih aman, yang tidak berpotensi ada pergerakan tanah, atau misalnya di bawahnya itu batuannya bukan batuan lempung gitu yang bisa berpotensi menjadi gerakan tanah gitu. Jadi kalau mitigasi jangka pendek mungkin kita bisa membuat saluran-saluran air yang untuk membuang air dari dalam tanah di tempat yang belum terjadi longsor ya, tapi jika belum terjadi gerakan tanah. Tapi kalau sudah terjadi gerakan tanah seperti ini mungkin agak susah ya
ada kemungkinan warga itu bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman dari gerakan tanah ini. Baik, penjelasan lengkap dari Mas Adi Prasetya, pakar geologi Unsud. Terima kasih Mas penjelasannya, selamat kembali beraktivitas. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Dinas Sosial Kota Bekasi menonaktifkan 113.800 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Ratusan orang mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Bekasi untuk meminta pengaktifan kembali pemirsa ini terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan atau PBI. Warga juga mengaku saat berobat ke rumah sakit ternyata kartu BPJS PBI-nya non-aktif. Warga pun diminta untuk mengurus ke kantor Dinsos. Dinas Sosial Kota Bekasi juga menegaskan penonaktifan peserta BPJS PBI ini merupakan bagian dari pemuktahiran data agar peserta BPJS PBI benar-benar tepat sasaran. BPJS Kesehatan PBI diperuntukkan untuk masyarakat yang berada pada desil 1 dan 5 atau kategori miskin dan rentan miskin. Dari 113.800 peserta yang dinonaktifkan sampai dengan kemarin, ada 586 peserta yang sudah mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI-nya. Pemirsa, Komisi 9 DPR dan juga pemerintah hari ini menggelar rapat kerja untuk membahas jaminan kesehatan nasional. Lantas apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut? Kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami. Ada Felicia Amelinda langsung dari Gedung DPR Jakarta. Felicia, silakan. Ya, Rehana, Syeda dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Komisi 9 DPR RI baru saja melaksanakan rapat kerja bersama dengan Menteri Kesehatan, kemudian ada Ketua DJSN atau Dewan Jaminan Sosial Nasional, kemudian juga dengan Dewas dan juga Direktur Utama BPJS Kesehatan mengenai polemik penonaktifan BPJS Kesehatan PBI yang akhir-akhir ini tengah dirasakan oleh masyarakat. Dan saat ini pemirsa, untuk rapat kerja tersebut memang sedang dilaksanakan skors atau penundaan sementara. Nantinya juga akan dilaksanakan atau kembali dilakukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, karena memang tadi dari Menteri Kesehatan sendiri memberikan keterangan bahwa Menkes memiliki agenda rapat lainnya di luar DPR RI, sehingga nantinya rapat kerja ini akan dilaksanakan kembali pada pukul 2 siang di Gedung DPR MPR Jakarta. Dan dalam proses atau penyampaian materi dari Menteri Kesehatan sendiri tadi juga mengatakan bahwa memang dari pemerintah maupun DPR RI ini juga tengah melakukan upaya dengan melayani masyarakat dengan maksimal dengan tidak menghapuskan pengobatan bagi penyakit-penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang tergolong kategori katastrof atau penyakit-penyakit kronis yang memang ini beresiko dan juga mengancam nyawa, seperti contohnya stroke, kemudian juga pasien-pasien yang memang harus melakukan cuci darah. Ini nantinya akan terus diupayakan oleh Menkes untuk terus dilakukan pengobatan tanpa ada satu hari libur atau masyarakat ini bisa melaksanakan atau melakukan pengobatan secara maksimal. Dan pemirsa, memang dari tadi pemaparan dari Menteri Kesehatan juga mengatakan bahwa ini dari Kementerian Kesehatan sendiri juga melakukan fokus atau upaya untuk cek kesehatan gratis bagi masyarakat, sehingga memang nantinya untuk cek kesehatan masyarakat secara gratis ini bisa mendeteksi penyakit-penyakit atau riwayat penyakit yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga nantinya tidak terus menjalar dan juga tidak terus semakin parah, sehingga bisa mengurangi angka pasien yang memiliki penyakit kronis atau tergolong katastrof tersebut. Kemudian
Pemirsa, tadi juga Menkes mengatakan bahwa ada sekitar 120.000 orang yang desil PBI-nya ini tidak sesuai dengan desil-desil yang harusnya didapatkan bagi orang-orang tersebut. Dan dari Kementerian Kesehatan dan juga lembaga-lembaga terkait ini sedang mereview dan juga merealokasi orang-orang yang berada di kategori-kategori desil tersebut untuk nantinya direview kembali dan juga direalokasi ke desil-desil yang memang sesuai dengan kategori yang memang seharusnya mereka dapatkan. Dan ini menurut data yang tadi dipaparkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa terdapat 46,8 juta penduduk desil 1 sampai 5 atau kategori rawan. Ini belum tercakup PBI karena kuota 96,8 juta peserta ini terisi dari penduduk dari desil-desil lainnya, sehingga memang untuk review dan juga realokasi dari kategori-kategori pasien-pasien dari kategori masing-masing desil ini perlu direview ulang dan juga direalokasi sesuai dengan desil yang memang seharusnya mereka dapatkan. Dan memang pemirsa, dari Komisi 9 sendiri menerima banyak keluhan atau aduan masyarakat mengenai status PBI mereka yang tiba-tiba dinonaktifkan ketika berada di rumah sakit untuk menjalani layanan pengobatan seperti cuci darah atau persalinan. Dan memang dari Kementerian Kesehatan sendiri tadi juga mengatakan bahwa yang menjadi fokus dari reaktivasi ini adalah bagi pasien-pasien yang memang menderita penyakit-penyakit, khususnya penyakit tadi kategori katastrof atau penyakit yang memang tergolong kronis dan resiko mengancam nyawa seperti kanker, kemudian jantung, kemudian memang pasien-pasien yang memang harus melakukan cuci darah dan juga penyakit kronis lainnya. Dan memang nantinya kami akan melihat kembali bagaimana proses dari rapat kerja yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan juga DPR RI, Komisi 9 DPR RI pada saat pukul 2 siang nanti. Dari kelanjutan penonaktifkan BPJS Kesehatan PBI ini. Demikian Rehana dan juga Shena, saya kembali lagi pada Anda di studio. Informasi lengkap dari Felicia Melinda, terima kasih, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, pasca kisruh penonaktifan sepihak peserta PBI BPJS Kesehatan pasien kanker di Yayasan Rumah Kanker Ambu, Bandung, Jawa Barat tidak lagi mendapat pelayanan kemoterapi. Pasien saat ini harus menggunakan BPJS berbayar agar tetap bisa mendapat perawatan. Setelah kegaduhan penonaktifan sepihak penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan, banyak pasien mengeluhkan tidak dapat berobat. Salah satunya adalah anak-anak pejuang kanker di Kota Bandung, Jawa Barat. Ada satu anak bernama Afzal, berusia 3 tahun yang hingga kini belum mendapatkan pelayanan kemoterapi akibat PBI BPJS-nya non-aktif. Kejadian bermula saat orang tua Afzal mendaftarkan anaknya untuk kemoterapi. Namun pihak rumah sakit menolak karena status PBI BPJS Afzal non-aktif. Warga asal Garut tersebut terpaksa menitipkan anaknya di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu hanya untuk mengobati Afzal. Setelah mengetahui hal tersebut, orang tua Afzal langsung kembali ke Garut untuk mengurus BPJS Kesehatan kelas 3. Namun Afzal hingga saat ini belum menjalani pengobatan kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, dirinya sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan untuk pengobatan anaknya. Dia tuh pas tanggal 3 tuh harusnya kontrol. Nah, pas mau daftar tuh kata sapamnya kan nggak daftar online tuh di rumah sakit daftarnya. Pas daftar katanya bilangnya, ini Bu, katanya BPJS-nya nggak aktif katanya gitu. Terus saya tanya ke ke pendaftar yang ada di hematologi tuh, katanya Ibu coba cek ke bawah yang iniin mobil JKN. Nah saya tuh ke bawah ngambil antrian, katanya bilang aja ke desa, soalnya itu mah urusan desa katanya. Bener nggak aktif? Iya, pas dilihat dari mobil JKN-nya, iya no aktif di akhir bulan. Artinya nggak ada pemberitahuan dulu dari pihak pemerintah atau rumah sakit, nggak ada? Nggak ada. Menurut pemilik rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu, dari 31 anak penderita kanker, saat ini baru 1 anak yang terdeteksi non-aktif.
Untuk saat ini ada baru 1 pasien. Kemarin pas dia mau ke rumah sakit, ternyata BPJS-nya nggak aktif. Akhirnya dia pulang dulu ke rumah, ke Garut. Nah, memang udah di offin ya si BPJS-nya itu. Kebetulan dia punya BPJS yang mandiri. Yang dulu katanya dia pernah kerja di salah satu pabrik gitu ya. Nah itu yang cuman 1 yang di cover dia doang. Nggak tahu nih bagaimana ceritanya, nanti kita ngobrol sama yang bersangkutannya ya. Cuman yang anak-anak ambu memang baru 1 karena yang baru ketahuan baru 1. Para orang tua anak berharap pemerintah tidak sepihak untuk menonaktifkan PBI BPJS Kesehatan karena masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten mengambil sampel air sungai Cisande di beberapa titik yang terindikasi tercemar limbah kimia cair untuk kemudian dilakukan uji laboratorium. Pencemaran limbah kimia tersebut ini membuat ikan di sepanjang aliran sungai Cisadane mati, sehingga masyarakat yang ada di sana juga pemirsa dihimbau untuk tidak mengkonsumsi ikan tersebut sampai ada hasil uji laboratorium. Pagi hari ini air kali berubah warna putih. Aliran sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pada Senin dini hari. Cemaran bahan kimia tersebut membuat biota air seperti ikan mati. Namun, ramai-ramai ditangkap masyarakat di sepanjang bantaran kali. Coba lihat, angkat ikannya yang mati. Oh ya, makasih. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang didampingi Polres Metro Tangerang Kota melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan. Dalam kesempatan ini, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mengambil sampel air sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji coba laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak mengkonsumsi ikan mati hingga hasil uji lab keluar dalam 2 hari ke depan. Rencana pagi ini kita akan melakukan sampel air ya di beberapa titik yang memang menjadi indikasi pencemaran, yang informasi yang kita terima ya dari angsal pencemaran ini. Kami juga di sini sekaligus sosialisasi dan wawaran bersama teman-teman Polres kepada masyarakat, karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan. Pertama, sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Dampak tercemarnya aliran sungai Cisadane juga terjadi pada distribusi air bersih dari perusahaan daerah air minum yang menjadikan air sungai Cisadane sebagai bahan baku air bersih. Air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kebakaran gudang bahan kimia yang berada di wilayah Taman Tekno, Tangerang Selatan ini mengakibatkan pencemaran sungai Cisadane yang menjadi sumber air baku PDAM yang berada di Tangerang. Sungai Cisadane merupakan sumber air baku bagi perusahaan daerah air minum atau PDAM di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Akibat pencemaran tersebut, PDAM menghentikan sementara penyaluran air bersih kepada pelanggan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas. Air sungai disebut sempat mengeluarkan bau tak sedap dan memicu ikan-ikan mati mendadak. Untuk mengantisipasi kelangkaan air bersih, PDAM menyalurkan pasokan air menggunakan truk tangki ke sejumlah pemukiman warga di bantaran sungai Cisadane.
Sementara itu pemirsa, sebelum air sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah kimia cair, gudang penyimpanan pestisida di Taman Tekno Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten dilalap si jago merah. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang Selatan yang terjun langsung ke lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan kobaran api. Menerjunkan sebanyak 14 unit armada mobil kebakaran, 2 unit mobil suplai air, dan 2 unit armada dari pihak BSD. Lantaran banyaknya bahan kimia yang ada di dalam gudang yang terbakar, membuat proses pemadaman pun sulit untuk dilakukan. Tak hanya itu, minimnya pasokan air maupun obat untuk pemadam kimia yang terbakar. Asap tebal yang berada di dalam gudang pun membuat sebagian petugas kebakaran merasakan sesak nafas. Pertolongan pertama pun dilakukan dengan menggunakan oksigen. Anda kembali bersama kami pemirsa. Seorang pelajar SMK Negeri 34 Jakarta meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang dialami di Jalan Matraman, Jakarta Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung turut menyampaikan bela sungkawa atas kejadian ini. Seorang pelajar sekolah menengah kejuruan negeri 34 Jakarta ditemukan tergeletak tidak bernyawa di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur pada Senin pagi kemarin. Pelajar tersebut diduga kuat mengalami kecelakaan tunggal. Diduga, pelajar yang mengendarai sepeda motor dari arah Manggarai ini terjatuh karena kondisi jalan berlubang, bergelombang, dan licin usai diguyur hujan. Hal tersebut membuat korban terjatuh menghantam aspal hingga korban meninggal dunia di tempat. Gubernur Jakarta Pramono Anung turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Aldi Surya Putra, siswa SMK Negeri 34 Jakarta yang tewas dalam kecelakaan tunggal di Matraman, Jakarta Timur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mewakili Provinsi DKI Jakarta turut berduka cita atas wafatnya Ananda Aldi Surya Putra, siswa SMK 34 Jakarta yang mengalami kecelakaan tunggal lalu lintas. Pramono menyampaikan jajarannya telah memantau rekaman kamera pengawas CCTV di lokasi kejadian. Hasil pemantauan sementara, kecelakaan terjadi karena kombinasi jalan licin, berlubang, dan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Pemerintah Provinsi Jakarta menanggung seluruh biaya perawatan korban di Rumah Sakit Polri, termasuk juga menyiapkan lokasi pemakaman di TPU Menteng Pulo. Jadi ini kecelakaannya adalah kecelakaan tunggal. Saat kejadian korban dilarikan di RS Polri didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah. Biaya rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah DKI Jakarta. Kami juga telah menyiapkan pemakaman yang disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta di TPU Menteng Pulau. Saat jenazah Aldi Surya Putra tiba di rumah duka Senin sore kemarin, pihak keluarga tidak kuasa menahan kesedihan. Jerit tangis mewarnai kedatangan jenazah Aldi. Sang ibunda terlihat terpukul, menangis saat melihat anak kesayangannya disolati keluarga dan teman-temannya. Usai disolatkan, jenazah Aldi dibawa ke TPU Menteng Pulo Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Mengantisipasi kejadian kecelakaan serupa akibat jalan berlubang dan bergelombang, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Dinas Bina Marga untuk melakukan perbaikan jalan. Dari Jakarta, Asben Benef, Simon Tobing, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan keluarga dari korban. Ini adalah ibunda dari Aldi yang merupakan korban. Ini ada Ibu Rahma. Selamat siang, Bu Rahma. Selamat siang, Mbak. Baik, Bu Rahma, kami juga turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan korban, yakni Aldi. Bu, kami ingin tahu sebetulnya ini mendapatkan pertama kali kabar kecelakaan dari siapa, Bu?
Pertama kali saya mendapatkan kecelakaan ini tuh dari tetangga, karena kan banyak banget ya yang dari wilayah Manggarai ini bersekolah di daerah sana gitu loh Kak. Itu sih yang pertama kali saya lihat, dia tanya, itu Aldi itu memakai almet warna apa, saya bilang warna biru. Dari situ langsung coba dia ada yang kecelakaan di jalan, pakaiannya sama seperti itu. Saya sempat nggak percaya Mbak kalau itu tuh anak saya gitu. Pas kedua kalinya Pak RT datang ke rumah gitu, bahwa Aldi sempat ada kecelakaan gitu. Dan saya juga taunya itu, saya pikir itu Aldi tuh kecelakaan hanya luka-luka aja biasa Kak, nggak taunya memang keadaannya seperti dia udah terkapal di jalan gitu Mbak. Ibu Rama, kalau boleh tahu, ini waktu Aldi kecelakaan ini rencananya berangkat kemana Aldi ini Bu? Berangkat sekolah Kak. Berangkat sekolah. Memang berarti yang dilewati biasanya di jalan itu atau bagaimana Bu? Emang jalan itu Kak, nggak ada lewat jalan lain. Oke, artinya ini setiap hari melewati jalur tersebut ya Bu? Mungkin ini bisa dijelaskan dari rumah menuju ke sekolah melewati jalur yang mana saja Bu? Selalu jalur itu Pak, selalu jalur itu Mbak. Nggak pernah jalur yang lain dia kalau lewatin. Karena dia berangkat itu dari sekolah itu jam 6 lewat 5 menit dia udah berangkat. Lewat Matraman artinya setiap hari ya. Bu, sebelum kejadian kecelakaan ini terjadi, kami juga ingin tahu komunikasi terakhir dengan Aldi seperti apa Bu, dengan almarhum? Komunikasi terakhir itu ya biasa ya Kak, cuma salim seperti kayak ibunya, dia pamit mau untuk berangkat sekolah gitu. Cuma kan hari itu tuh saya juga bilang bahwa kan Aldi sebentar lagi pada tanggal 19 Februari itu dia genap 17 tahun ya Mbak. Dan dia bilang, Ibu kapan mau ngambil KTP? Saya bilang, Ade nanti izin ya dengan wali kelas bahwa Ade mau ngambil KTP. Iya, dia bilang, ya Bu nanti setelah sholat zuhur Ade pulang Bu untuk ngambil KTP. Itu aja sih yang dia percakapan sehari-hari sebelum dia pulang, sebelum dia berangkat sekolah. Baik, Bu, untuk Aldi sendiri ini berangkat sekolahnya kemarin bersama temannya atau sendirian aja Bu? Selalu sendiri. Mungkin pas di jalan itu selalu ada banyak teman-temannya yang berangkat. Oke, Bu, ini setelah mendapatkan kabar pertama kali Aldi mengalami kecelakaan, siapa yang pertama kali menjenguk ke rumah sakit Bu? Kenapa Mbak? Kurang jelas suaranya, mungkin sinyalnya. Baik. Ketika mendapatkan kabar kalau Aldi ini mengalami kecelakaan, yang pertama kali menjenguk ke rumah sakit ini siapa Bu? Saya sama kakaknya, abangnya Aldi Surya Putra, yang mengantarkan saya ke TKP. Baik Bu, untuk yang pertama kali Ibu lihat saat Karena pada waktu di rumah itu, sakit itu kondisinya seperti apa Bu? Kalau kondisi saya kurang jelas ya Mas, karena di TKP itu saya sempat shock. Yang saya tahu itu almarhum itu anak saya itu udah terkapar di jalan dan banyak banget darah. Saya sempat tidak melihat itu wujud anak saya gitu, karena saya memang histeris banget gitu dari pas ngelihat anak saya itu, jenazah anak saya seperti itu gitu. Baik. Bu, jika memang ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan Aldi, mungkin ini suatu hari nanti ataupun terakhir kali, apa yang ingin disampaikan kepada Aldi, Bu? Kurang jelas, Mbak. Kenangannya seperti apa, Bu? Ya, kenangan Aldi di mata Ibu sosoknya seperti apa, Bu? Kalau untuk penanganan, pas saya datang itu cepat ya, langsung ditangani, langsung dibawa ke rumah sakit Polri
Sutanto gitu, langsung dibawa ke sana dan untuk melakukan visum atau pemeriksaan gitu. Cuma yang karena lama itu saya kan pergi ke sana itu tidak membawa berkas-berkas ya Mbak. Jadi agak lama untuk mengambilnya. Berkas-berkas itu dari jarak rumah ke rumah sakit Polri Sutanto itu cukup lama juga ya gitu. Baik, itu untuk penanganan ya Bu. Namun untuk kenangan, untuk memori Aldi di mata Ibu ini seperti apa Bu? Memorinya dia anak baik, anak soleh, anak yang nggak pernah neko-neko, nggak pernah sama orang tua itu selalu nurut. Dan dia tuh kalau waktunya pulang sekolah ya pulang, nggak pernah kemana-mana, selalu bantu ibunya di rumah. Itu sih Kak kenangan baiknya ya. Untuk sekarang ini ya nggak ada lagi yang saya harus bangunin sekolah, bawelnya dia, curitannya dia gitu. Gitu aja sih Mas. Baik, Bu, momen-momen apa yang sangat Ibu rindukan bersama dengan Aldi, Bu? Momen yang sangat dirindukan sama Aldi sebelum itu ada perbincangan juga sih ya Mbak. Dia tuh selalu bilang kalau ngelihat TV kayak orang baik. Dia sudah nyebut kayak Ipan Hakim, kayak Rapi Ahmad yang mengumrohkan. Dia pengen, Bu, Ade pengen umrohin ibu dulu ya katanya gitu. Itu perbincangan saya waktu sebelum Aldi nggak ada ya. Saya bilang ya nanti Ade sekolah dulu yang pinter, Ade kerja, nanti Ade bisa patungan sama AA untuk bisa mengumrohkan ibu. Itu pembicaraan saya itu sih yang terakhir tuh. Sama waktu dia mau berangkat sekolah, mau ngambil KTP dan dia pengen punya SIM. Dia pengen punya tabungan. Itu yang bagian saya mengenas itu ya itu Kak, yang terakhir itu gitu loh. Cuma pengen ngambil KTP aja sih. Karena dia bangga banget itu loh, pengen punya KTP gitu loh Kak. Oke. Baik. Baik Bu, untuk cita-cita Aldi apa sih Bu? Jadi sih cita-citanya ya pengen jadi anak sukses aja gitu, untuk bisa ngebanggain orang tua gitu. Makanya dia pengen ngambil teknik mesin, dia pengen banget kejuruannya dia benar-benar digunakan seperti otomotif motornya. Sampai sekarang pun Aldi juga suka bergaul sama orang aluminya dia, seperti di SMP dia pergi ke bengkel kerjasama sama temennya. Itu dia pergi ke sana sih kalau untuk ada waktu kayak seperti malam minggu dia mengerjakan sebuah motor dibetulin bareng-bareng sama teman-temannya. Itu dia sih Kak. Baik, Bu, Aldi ini kan 17 tahun, tentunya banyak momen yang telah dilewatkan bersama dengan Ibu. Tapi kalau diminta untuk membagikan satu momen yang paling Ibu ingat, Bu, apa sih Bu? Kalau pulang sekolah itu suka langsung buka rak Mas, cari makanan dan menanyakan ibu masak apa. Hari ini ibu masak apa. Udah itu aja sih. Sama pagi kalau untuk dia sekolah itu momennya bener-bener susah banget ya Mas kalau untuk dibangunin sekolah. Sampai saya itu sampai bilang, Ade bangun ayo, teriak-teriak. Sekarang tidak ada lagi yang saya akan bangunkan sekolah, yang dia menanyakan ibu masak apa. Apa Bu makanan favorit dari Aldi ini Bu? Aldi itu favoritnya ayam goreng, perkedel, sayur sop. Kalau itu dia nggak mau makan, kalau yang lain dia daging-daging itu nggak suka Kak. Baik. Makanya Baik, Bu. setiap saya beli Lalu untuk perkedel, itu saya nangis, ngetesin air mata gitu. Ya. Ibu Rama, maaf kita mau tanya tentang apakah ada firasat Bu tentang Aldi ini saat kemarin akan pergi berangkat sekolah? Apakah beda dari hari-hari biasanya Bu? Kalau firasat sih nggak ada ya, cuma kalau bedanya itu dari bangunin sekolah Kak. Biasanya itu kalau aku bangunin sekolah kan Aldi kebetulan tidurnya di atas ya, di
Jadi tuh aku kalau bangunin tuh bisa 3 kali naik turun untuk ngebangunin dia gitu loh. Nah kemarin dari kejadian itu dia hanya sekali. Saya bilang, "Ade bangun sekolah," gitu kan. Langsung dia bangun, kamar mandi langsung pakai baju sekolah, dan dia duduk di kursi yang saya sekarang duduk untuk pakai sepatu. Udah gitu dia langsung salaman, pamit, "Bu, Ade berangkat." Iya, sama pembincangan yang tadi saya bilang bahwa dia akan izin untuk ke wali kelasnya ngambil KTP. Itu aja sih, Kak. Oke. Baik, Bu. Tentunya kita harus mengikhlaskan ya, Bu ya. Tapi apakah Ibu sempat terpikir bahwa akan ada niatan menggugat pemerintah atas kejadian ini, Bu? Kalau untuk menggugat saya tidak ada ya, Mas. Itu udah saya anggap memang murni kecelakaan gitu. Malah saya mau bilang terima kasih kepada Pak Gubernur, Pemprov DKI atas pemakamannya dari awal sampai selesai. Sekarang pun masih tahlilan ya, Mas, sampai 7 hari rencananya Aldi. Alhamdulillah tahlilannya pun dikerumunin dengan orang-orang baik. Saya sampai tahlilannya itu 2 season dari maghrib dan sampai isya. Maghrib itu khusus dari siswa-siswi SMA NKN 34, dan malamnya itu khusus teman-temannya Aldi di sini dan bapak-bapak di sini. Itu sih, Mas. Baik, Ibu Rahma, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami, dan tentunya juga kita semua turut berduka cita dengan almarhum Aldi. Semoga juga tenang di alam sana. Terima kasih, Ibu Rahma. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seperti biasa di segmen ini kami akan hadirkan informasi viral untuk Anda. Ini ada aksi dugaan pungutan liar di kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat, yang tentunya ini kembali menjadi sorotan tajam di media sosial. Rekaman video memperlihatkan aktivitas ilegal di jalur yang seharusnya tidak bisa dilewati kendaraan. Meskipun akses jalan tersebut sudah ditutup rapat menggunakan deretan beton, kondisi ini justru dimanfaatkan oleh sejumlah oknum. Mereka diduga membuka celah di antara pembatas beton tersebut dan meminta sejumlah uang kepada pengendara motor yang ingin melintas secara ilegal. Warga sangat menyayangkan adanya praktik ini dan berharap pihak Pemprov DKI Jakarta serta dinas terkait segera turun tangan. Masih tentang hal ilegal, pemirsa, aksi copet di tengah keramaian terjadi di kawasan Pusat Perbelanjaan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kita lihat bersama pemirsa dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku ini memanfaatkan kelengahan dari korban saat mencuri telepon genggam di atas meja. Dalam rekaman CCTV itu terlihat pelaku yang beraksi seorang diri. Pelaku juga sempat memantau situasi terlebih dahulu. Saat korban lengah, pelaku dengan cepat mencuri telepon genggam. Viral di media sosial, pemirsa, seorang ASN yang berada di Tuban ini, pemirsa, kami juga ini harus hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana informasinya adalah ini, pemirsa, mengenai Mohan Hazian yang juga kembali muncul ke ruang publik dan juga ia menyampaikan, pemirsa, di mana ini juga menyampaikan klarifikasi. Betul ya, sekali. Ya, kita lihat bersama. Kasus ini viral berawal setelah seorang perempuan yang berprofesi sebagai model dengan akun X menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dilakukan seorang pengusaha yang diduga Mohan pada Mei 2025.
Kejadian ini membuat korban merasa trauma yang mendalam. Pengakuan ini dirinya tulis dalam akun X-nya. Hal ini membuat para netizen pun geram. Salah satunya adalah Dr. Tirta dalam akun X-nya. Dr. Tirta menyatakan tak ada satupun di antara mereka yang mau memberikan penjelasan yang terbuka dan jelas terkait perkara ini. Kasus ini ternyata membuat korban yang diduga pernah mengalami pengalaman tak mengenakan dengan pemilik brand ternama ini bermunculan. Dirinya membagikan ceritanya dalam format tangkapan layar percakapan mereka di DM Instagram. Korban dengan inisial UI mengaku bahwa insiden yang menimpa dirinya terjadi pada bulan Februari 2024 usai melakukan sesi pemotretan bersama Mohan. Dirinya mengaku bahwa arah pembicaraan antara UI dengan Mohan yang awalnya profesional bergeser menjadi personal. Namun belakangan tangkapan layar Mohan kembali muncul usai dirinya menjanjikan akan melakukan konferensi pers terkait hal ini. LM, di sini gue mau menjelaskan bukan karena gue merasa ataupun gue orang yang dituduhkan oleh beliau. Jadi karena narasinya udah beredar dan berefek ke gue, ke brand gue, terutama ke keluarga gue, padahal tuduhan yang dituduhkan itu tidak gue lakukan. Namun bagi sebagian orang, memandang tangkapan layar Mohan kali ini pun tidak memberikan jawaban atas apa yang terjadi pada korban. Dalam unggahan tersebut, Mohan hanya mengungkapkan jika Mohan Hasian tidak menutupi lagi situasi kegaduhan yang menyeret namanya menjadi tamparan bagi dirinya. Dalam tulisannya, Mohan menegaskan, "Saya Mohan Hasian, seorang suami dan bapak dari anak saya, memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi." Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi ini juga tentunya menyebabkan sejumlah perkembangan penanganan pasca bencana di Sumatera. Ketua Satgas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perbaikan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan keagamaan, serta pembangkitan ekonomi menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan nasib para korban sambil melakukan perbaikan akses darat yang putus. Karena pengungsi ini harus segera jangan terlalu lama di tenda. Baik yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat atau yang bahkan hilang. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan kepada mereka. Rusak ringan diberikan bantuan 15 juta rupiah, yang rusak sedang 30 juta rupiah, kemudian yang rusak berat atau hilang ini punya dua opsi, disiapkan huntara yang diantaranya perintah Bapak Presiden langsung kepada Danantara untuk membangun, kemudian juga BNPB membangun, Bapak Menteri PU juga membangun, dan kemudian pilihan keduanya adalah mereka boleh tinggal di rumah keluarga atau sewa kontrak ya, dengan diberikan anggaran sebanyak 600.000 per bulan, sekaligus 3 bulan 1,8. Di samping itu ada juga skema bantuan yang lain, yaitu untuk perabotan dan stimulan ekonomi untuk mereka yang berhak, yang dianggap oleh para bupati, wali kota, mereka layak untuk mendapatkan itu. Kemudian yang rumahnya tadi hilang, rusak berat, baik dia tinggal di hunian sementara ataupun tinggal kontrak atau di rumah keluarganya, mereka boleh diberikan pilihan dibangunkan sendiri di tanahnya, itu disebut dengan in situ atau on site, dibangunkan oleh BNPB. Dan untuk yang ingin berkelompok satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kita ke kabar lainnya pemirsa, dari komika Panji Pragiwaksono yang menghadiri peradilan adat dan meminta maaf
pada 32 perwakilan adat Toraja pada Selasa kemarin di Tongkonan, Layu Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, hal itu diharapkan menjadi pemulihan harmoni kehidupan yang sebelumnya terganggu dengan materi stand-up komedi Panji. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Adat Toraja seusai pelaksanaan ritual adat yang dijatuhkan kepada Panji sebagai langkah tegas Dewan Adat agar peristiwa serupa tidak lagi terjadi dan tidak menjadikan adat dan budaya Nusantara sebagai lelucon. Tokoh adat berharap Panji tak lagi menjadikan adat Nusantara sebagai bahan dalam acara stand-up komedi sebelum melakukan riset yang mendalam. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Esok Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali di waktu yang sama. Saya Shena Damayana dan juga Rehana Mezia mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.